Dalam kondisi memprihatinkan. Sebuah keluarga miskin di Purwakarta. Satu keluarga miskin di Kabupaten Uang kemiskinan Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata itu? Dan kenapa kemiskinan itu bisa terjadi? Lalu, apakah setiap tahunnya mengalami penurunan atau justru kenaikan? Berdasarkan penelitian BPS atau Badan Pusat Statistik, dari era reformasi tahun 98 cenderung mengalami penurunan sampai dengan 2021. Pada era tahun 98, presentasi kemiskinan di Indonesia mencapai 24%, atau hampir seperempat masyarakat Indonesia tergolong miskin. Berarti setiap tahun angka kemiskinan turun dong? Ya turun, tapi berdasarkan standar kategori miskin. Jika dihitung dari besaran kemiskinan, maka pengeluaran masyarakat kurang dari Rp17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Artinya, warga Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp535.000 per kapita masuk kategori tidak mampu. Jadi, beruntung buat kalian yang penghasilannya jutaan berbulan. Kalian bukan termasuk kategori orang miskin. Itu menurut BPS. Tapi, jika dipikir lagi, bagaimana mungkin jika pengeluaran kita 20.000 per hari saja bukan kategori miskin, sedangkan buat beli rokok aja masih kurang? Kebayang gak sih kalau kalian tinggal di perkotaan hanya mampu mengeluarkan 20.000 per hari dan itu udah semuanya, ya baik itu kebutuhan pokok dan lain-lain. Dari segi penelitian, jika suatu anak lahir dari keluarga miskin, maka 60% harapan bisa jadi akan tetap miskin. Dan apakah miskin ini tergolong sebagai warisan? Jawabannya bisa jadi, karena hal itu bisa terjadi dari pola pikir kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah ketidakmampuan sebagian besar penduduk dalam suatu kelompok atau wilayah untuk mengakses sumber daya ekonomi, sosial, dan politik secara adil. Jadi, di zaman sekarang wajar jika orang yang punya duit itu gampang meraih apapun yang ia inginkan, baik itu jabatan, cita-cita, atau bahkan cewek kalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural meliputi kurangnya akses pendidikan berkualitas. Dampaknya bisa cukup serius baik individu maupun masyarakat. Kesempatan kerja yang terbatas dan sistem ketidaksetaraan yang memihak kelompok tertentu. Hal ini sering terjadi karena ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang kerja dalam masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang mungkin tidak mendukung pengentasan kemiskinan secara efektif. Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi di mana kelompok atau individu mengalami keterbatasan ekonomi dan sosial akibat faktor-faktor pola masyarakat. Faktor ini mencakup hal seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, perumahan yang layak, dan peluang ekonomi. Kemiskinan muncul sebagai hasil dari pola-pola yang lebih luas dalam masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi yang besar dan kebijakan pemerintah yang tidak merata. Faktor-faktor kurangnya akses seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan atau akses terhadap pekerjaan yang baik menciptakan ketidakmampuan bagi individu atau kelompok untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam situasi ini, solusi untuk mengatasi kemiskinan mungkin melibatkan perubahan kebijakan, reformasi sosial, dan upaya mengurangi ketidaksetaraan serta memberikan akses yang lebih merata terhadap peluang dan sumber daya masyarakat yang ada. Dari kemiskinan ini akan terjadi akar keterbatasan terhadap pendidikan. Kurangnya akses pendidikan menyebabkan minimnya literasi, kurang kemampuan berpikir terhadap perencanaan, dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya akses lapangan pekerjaan membuat suatu individu menerima pekerjaan yang dimana dari penghasilan tersebut tergolong kecil, yaitu kurang dari 1 juta per bulan. Lalu, bagaimana bisa dengan pekerjaan yang dimana rata-rata orang di suatu kabupaten mendapat upah di bawah 2 juta, katakanlah 1,7 juta per bulannya?
Dengan tidak terbatasnya baik itu akses pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, membuat kita semakin pintar memahami literasi keuangan yang baik demi memutus rantai kemiskinan. Kesalahan ini nggak cuma dialami oleh orang-orang yang tadi saya sebutin, tapi kesalahan ini banyak banget dialami oleh orang middle class ke bawah. Ciri-cirinya kesalahan seperti apa? Jarang bahas keuangan. Saya yakin banget dari orang yang nonton ini pasti 7 dari 10 orang di lingkungannya jarang banget membahas soal keuangan. Tabungannya berapa, asetnya apa aja, punya tanggungan apa aja. Kayaknya ngomongin hal ini seperti tabu, padahal sebenarnya penting. Biar apa? Biar tidak boncos, biar tidak jadi sandwich generation yang tiba-tiba membiayain keluarganya, mulai dari kebutuhan sehari-hari dan sekolah adiknya. Apakah hal ini wajib? Sebenarnya nggak wajib banget, tapi lebih ke meringankan beban keluarga. Karena yang namanya manusia adalah makhluk sosial yang setiap individu pasti punya kebutuhan dan keinginan untuk digapai. Yang kedua, FOMO beli barang nggak perlu. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah, ya, seperti beli diskonan, baju, sepatu yang pada intinya sebenarnya kalian nggak butuh-butuh banget. Apalagi yang sekarang lagi marak nih rela beli iPhone 12, maksudnya 12 kali cicilan. Setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya kalian emang benar-benar butuh iPhone untuk hal apa? Menunjang pekerjaan yang juga menambah produktivitas, atau hanya sekedar ingin flexing biar kelihatan keren atau wah? Mental seperti inilah yang membuat kita akan tetap miskin dan sulit untuk keluar dari rantai kemiskinan. Masih miskin, beli barang yang mentingin gengsi daripada fungsi. Mending sekarang kita berkaca dari kasusnya warga Tuban, yang dimana setelah mereka menjual tanahnya ke Pertamina, orang-orang pada beli mobil dan hal-hal yang gak penting. Seperti biasanya, penyesalan selalu di akhir. Mereka sekarang bingung mau kerja apa, sedangkan uangnya dari Pertamina udah tinggal sedikit. Ya, karena ulah mereka sendiri yang tidak punya landasan finansial yang bagus. Yang terjadi sekarang apa? Udah nggak punya pekerjaan, kebutuhan sehari-hari terus berjalan, sedangkan uangnya udah pada habis buat gaya-gayaan. Kalau orang yang mentalnya miskin dikasih uang 1 miliar tetap habis dan bahkan akan kurang. Makanya penting banget buat kita belajar untuk atur keuangan sejak dini demi keluar dari lingkaran setan ini. Saya berbicara seperti itu karena saya mengalami mental miskin. Entah kalian setuju atau tidak bahwa sebenarnya kita hidup di era kapitalisme. Dalio Ray, pengarang dari buku The Changing World Order, mengatakan bahwa sejak 1970-an, orang yang kaya cenderung akan semakin kaya dan orang yang miskin atau middle class ke bawah akan tetap sama atau bahkan makin miskin. Sedangkan angka inflasi per tahun makin naik. Nah, bagaimana caranya supaya kita keluar dari rantai kemiskinan meskipun lahir dari keluarga miskin? Gak menutup kemungkinan juga kita adalah orang yang pertama memutus rantai kemiskinan pada keluarga kita. Bisa nggak sih kita keluar dari lingkaran kemiskinan dan keluar dari mental miskin? Jelas banget bisa. Kita mulai egois aja dulu. Nggak selamanya egois itu buruk. Ada kalanya kita harus egois, dan hal ini bisa ngurangin sedikit mental kemiskinan. Loh, kok bisa? Kalau kita nggak egois, terus-terusan nurutin kata keluarga, beli ini, itu, segala macam. Adik beliin ini, itu, padahal bukan tanggung jawab kita. Kita sebagai anak wajibnya meringankan, bukan menjadi beban. Jangan terus-terusan kalian nggak mikir diri sendiri. Kalian juga punya cita-cita masa depan. Bantulah orang tuamu, senangkan mereka, tapi jangan bikin diri kalian sengsara. Orang tua pasti ngerti banget dan bikin banget anaknya jadi orang. Dan solusinya bukan cuma itu. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, atur cash flow. Yang namanya hidup nggak akan pernah luput dari pengeluaran uang. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu banget uang kita habis dipakai buat apa aja. Dari 100% gaji kalian dibagi beberapa cash flow. Misalnya 30% itu angka ideal banget buat tabungan kalian, syukur-syukur bisa lebih. Dan 70% inilah yang harus kalian manfaatin sebaik mungkin
30% kebutuhan pokok, baik itu kuota, bensin, makan, intinya yang pokok banget. 10% self reward atau keinginan kalian, dan hal ini sebaiknya bisa dialokasikan ke cash flow yang lain. 5% buat ingin keluarga, beliin ayam atau apa gitu, dan sisanya 20% ini buat dana darurat. Dana darurat ini yang akan ngebantu kalian jika ada cash flow yang nggak kalian duga, seperti harus ke bengkel, kundangan, dan lain-lain. Dan itu hanya gambaran saja. Kalian bisa atur sendiri baiknya gimana sesuai kebutuhan kalian. Misal nih, kalau kalian punya cicilan yang udah lebih dari 50% gaji kalian, ya siap-siap aja buat banyakin puasa. Dan intinya keputusan kalian itu nggak bisa diganggu-gugat dengan cash flow tersebut. Jangan biasain nggak ngatur keuangan, tiba-tiba nggak punya tabungan aja. Jangan gitu. Yang kedua, belajar investasi. Investasi nggak melulu harus ratusan juta, tapi bisa dari nominal kecil. Investasi nggak harus dia saham, kripto, ataupun yang lainnya, tapi investasikan ke leher ke atas, ya. Yang dimaksud ke leher ke atas adalah belajar skill baru mengenai apa yang bisa menghasilkan uang tambahan. Belajar cara meminimalisir resiko, belajar cara atur keuangan yang baik. Yang intinya, belajarlah hal yang selama ini kalian belum dapetin. Jangan gampang tergiur kaya cepet dengan investasi bodong yang bakal ngerugiin kalian sendiri. Tetap hati-hati, habisin stok gagal kalian di masa muda, tapi jangan bodoh. Yang ketiga nih, tunda menikah jika belum siap. Banyak banget kasus perceraian dan 70% diantaranya adalah karena faktor ekonomi. Kalian masih belum punya apa-apa, maksain nikah, sedangkan ngurus diri sendiri aja masih belum bisa. Dalam artian, kalian kerja gajinya nggak jelas buat ngapain aja, ya kan? Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apa nikah dulu, rezeki bisa dicari. Cuman sepadan nggak dengan kalian, dengan kerja keras kalian mampu nggak menafkahi keluarga kalian? Jangan kalian aja nggak bisa ngatur diri kalian sendiri gitu kan? Cuma bisa main nongkrong, nge-game, mabuk, kadang kan ngerokok yang nggak jelas, ngeslot. Ngilangin kebiasaan seperti itu nggak bisa instan, butuh proses yang lama. Hanya dengan kalian ketemu sang pacar, diajak nikah, dan mau sama kalian, tanpa perencanaan keuangan yang jelas, perencanaan kehidupan yang jelas bakal susah. Sebenarnya nggak ada yang salah jika kalian melangsungkan pernikahan, tapi setidaknya finansial dan mental harus seimbang. Menikah nggak harus nunggu kaya, tapi menikah harus nunggu siap. Siap itu berbagai macam. Siap menanggung biaya sehari-hari, siap menanggung biaya kehamilan, siap menanggung biaya persalinan, siap menafkahi lahir dan batin, dan seterusnya sampai anak itu udah bisa cari uang sendiri. Dalam hubungan yang dilandasi dengan mental dan finansial seimbang akan mengurangi perceraian karena faktor ekonomi. Dan dengan hal ini, kalian tidak melahirkan generasi miskin yang baru. Karena nikah nggak cukup mau sama mau, cinta sama cinta, lebih dari itu. Jika kalian masih asik sendiri, nggak mikirin masa depan, nggak usah bawa anak orang ikut susah. Nggak ada yang pengen susah, semuanya pengen seneng. Dan jika kebanyakan orang berpikir seperti ini, saya yakin kemungkinan orang miskin melahirkan orang miskin yang baru itu sangatlah kecil.